empty grave is there to prove my Savior lives. Jesus Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Par JKI Paulus Berkelima. Apa kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Ya, adik-adik di pagi hari ini kakak mengundang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, dan lagu yang akan kita bawakan yaitu lagu Ku Menang Ku Menang, dan dilanjutkan dengan Bangkit serukan nama Yesus dan Yesus jalan kebenaran. adik-adik yang di rumah. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, akan minta adik-adik duduk yang tenang dan kita satu dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat berkumpul walaupun tidak melalui secara langsung tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami ini, sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan menyanyi yang terambil di dalam Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang kedua. Yesus sayang padaku.
akan membaca Mazmur Puji-Pujian di hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021, hari di mana kita merayakan begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menang atas kita. Mari adik-adik, kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-47. Sekali lagi, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-47, ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-10. Baik adik-adik, kalau sudah dapat, kami baca di sini, adik-adik juga baca di rumah dan ikuti di Alkitabnya masing-masing. Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan berikut pembacaan Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Allah kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian jawab Mazmur Puji-Pujian untuk kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut pelayanan firman, kami minta adik-adik buka di dalam Kidung Jemaat nomor 188 ayat yang pertama. Kristus bangkit, soraklah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, curah atas kami pada saat ini, sehingga ketika kami mendengar dengan baik ya Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala macam kuasa-kuasa jahat ya Tuhan yang mengalihkan perhatian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus,
hingga lebih dahulu sampai dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus dan akhirnya harus disalibkan. Pagi ini kita akan mendengar kabar sukacita. Kira-kira berita sukacita apakah itu adik-adik? Kalau adik-adik belum tahu, mari duduk yang tenang dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapang terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Teman-teman, Yesus telah bangkit. Mari kita beritakan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, dan kita juga sudah melihat beberapa adegan yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh. Yaitu betapa terkejutnya Maria Magdalena ketika mendapati kubur Yesus telah terbuka. Nah, untuk adik-adik ketahui, pada waktu itu orang Yahudi membuat kubur pada dinding-dinding gunung batu semacam gua. Gua atau kubur itu mempunyai penutup. Dalam gua-gua inilah mayat orang meninggal diletakkan. Karena itu ada kebiasaan merempah-rempahi mayat untuk mengawetkannya agar tidak berbau dan rusak. Demikianlah Yesus ketika mati. Jenazahnya diletakkan dalam kubur seperti itu
dan direpahi. Ketika Maria mendapati kubur Yesus telah terbuka, ia kemudian berlari mendapati Simon Petrus dan murid yang dikasih Yesus dan menceritakan apa yang dia lihat. Simon Petrus dan murid yang dikasih Yesus pun berlari ke kubur Yesus, dan mereka pun tidak mendapati mayat Yesus ada di sana. Apa yang mereka lihat adik-adik? Ya betul, mereka hanya melihat kain kafan yang terletak di tanah. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kedatangan Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain ke kubur Yesus menandakan bahwa mereka masih ragu-ragu. Mereka penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan tidak percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Padahal sebelum Yesus mati, ia sudah menyampaikan berulang kali kepada mereka bahwa ia akan mati, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, perasaan takut, khawatir, ragu-ragu, dan tidak percaya itu tidak hanya dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kadang-kadang adik-adik, kita pun mempunyai perasaan seperti itu. Apalagi adik-adik, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih ada sampai pada saat ini. Mungkin di rumah adik-adik berpikir, aduh kakak, saya takut dengan sistem belajar online ini. Kira-kira apakah saya bisa mengikuti sistem belajar online ini? Bagaimana ya kira-kira apakah saya bisa naik kelas? Bagaimana dengan masa depan saya? Atau ketika kita bermain atau keluar dari rumah, kira-kira saya bisa terpapar virus kah? Begitu banyak kekhawatiran kita. Itu wajar adik-adik. Rasa takut, khawatir, ragu-ragu, itu wajar dialami oleh manusia. Tetapi yang kakak mau tekankan adalah jangan sampai ketakutan kita membuat kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan, bahkan sampai kita sakit. Jangan ya adik-adik. Kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah raja dan penguasa atas kematian dan maut. Oleh karena itu, peristiwa kebangkitan Yesus harus diberitakan kepada semua orang. Kita tidak perlu merasa takut dan khawatir lagi. Kita harus percaya karena di dalam kebangkitan Yesus ada harapan, dan harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita percaya adik-adik dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, berita sukacita apa yang adik-adik dengar dari firman Tuhan tadi? Ya, benar. Yesus sudah bangkit. Seperti yang tadi adik Clara sudah suarakan, Yesus telah bangkit. Mari kita beritakan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit. Sebagai ungkapan sukacita kita atas kebangkitan Yesus dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dan kita akan lakukan dari nyanyian rohani nomor 190 ayat yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus. Surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman yang baru saja kami dengar. Kami sadari ya Tuhan, terkadang ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan dan rasa tidak percaya itu datang menghinggapi kami ya Bapa. Tapi kami sadar ya Tuhan Yesus, firman yang baru saja kami dengar mengajarkan kami bahwa kuasa kebangkitan Tuhan akan memberikan kami harapan, dan harapan akan Engkau tidak pernah mengecewakan. Tolong Tuhan Yesus, mampukan kami ya Bapa, kuatkan iman kami, sehingga kami terus boleh menaruh percaya kami, menaruh harapan kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa di surga. Saat ini, hamba juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu PAR GKI Paulus V ke dalam tangan Tuhan, di mana saat ini ya Tuhan mereka masih belajar dari rumah. Tuhan tolong berkati pendidikan mereka ya Bapa, segala persiapan-persiapan mereka untuk menghadapi ujian sekolah. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan boleh Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tanpa juga kami menyerahkan Bapak Pendeta Lukis Matui selaku Ketua Jemaat di gereja kami ini ya Bapak ke dalam tangan Tuhan. Bapak-bapak majelis juga ya Bapak di surga, bahkan kami juga pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami ini ya Bapak, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tak lupa juga ya Tuhan kami mendoakan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menjadi korban peledakan bom di Makassar ya Tuhan Yesus, di depan gereja katedral Makassar. Tuhan memberkati kiranya keluarga-keluarga korban. Tuhan beri kekuatan serta penghiburan yang daripada Engkau. Dan kami percaya Engkau adalah hakim yang adil. Biarlah Engkau saja yang mengadili tiap-tiap kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa buat TNI, Polri juga ya Bapak di surga dalam mengamankan situasi teristimewa menjelang ibadah Paskah ya Bapak. Itu banyak ketakutan kami ya Tuhan Yesus untuk beribadah ke gereja di tengah-tengah situasi sekarang. Tapi kami mau serahkan ya Tuhan Yesus TNI, Polri ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengamankan situasi ini sehingga ada ketenangan dan kedamaian ketika kami beribadah Paskah ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah dan pusat sampai dengan ke daerah-daerah, bahkan di tempat kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tak lupa menyerahkan persembahan juga yang sudah kami kumpulkan. Biar Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa di surga. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Inilah doa kami ya Tuhan.
Ampunkan salah dan dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja melalui kehendak-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Itu dalam sikap doa, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Kakak Stella, yel-yel kita bagaimana? Par GKI Paulus bersatu, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Paskah adik-adik. And then as death